Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Baco Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kendawangan, yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan staf SMA Negeri 1 Kendawangan, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh murid dan calon murid SMA Negeri 1 Kendawangan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi meski hanya melalui daring. Mengingat situasi pandemi Covid yang mewabah bukan hanya melanda Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan akibat dari pandemi Covid-19 ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Brigadir Polisi Kepala Firmansyah. Saya selaku Babin Kaptimas Polsek Kendawangan, Polres Ketapang. Yang salah satu tugas saya adalah pembinaan kepada masyarakat, pemuda, komunitas-komunitas, maupun sekolah-sekolah yang ada di desa binaan saya. Dalam kesempatan ini, izin saya menyampaikan sedikit materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara di masa pandemi Covid-19. Apa itu kesadaran? Apa itu berbangsa? Apa itu bernegara? Adalah pertanyaan mendasar bila melihat judul materi yang wajib diterima siswa baru, kesadaran berbangsa dan bernegara. Singkat saja, kesadaran itu adalah suatu kondisi seseorang yang dalam terbangun atau terjaga dan mampu memahami situasi dan kondisi sekelilingnya. Ada dimensi mental psikis di dalamnya. Sementara itu, berbangsa adalah manusia yang memiliki kesamaan tertentu, baik itu nasib, suku, adat, ras, sejarah, budaya, dan lainnya, yang terkait landasan moral etik atau akhlak dalam mewujudkan makna adil dan makmur bersama. Terakhir, bernegara itu adalah sekumpulan orang yang mendiami satu wilayah tertentu dan memiliki struktur pemerintahan yang disepakati bersama. Pertanyaan berikutnya, apa pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara disampaikan pada siswa di masa pengenalan lingkungan sekolah? Untuk menjawab ini, mari kita melihat sekeliling kita. Lalu perhatikan apa yang ada, apa yang terjadi. Lalu coba bandingkan dengan daerah atau wilayah atau negara lain di luar wilayah kita. Sesekali mari kita tengok ke dalam diri, lalu mencoba melihat keluar sana. Lalu, jika kita sudah sampai pada kesadaran sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara Indonesia, apa yang harus kita jaga? Keragaman kita adalah modal kuat membangun negeri ini sebagaimana yang sudah dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Perbedaan pola pikir, strata sosial, latar ekonomi dan budaya bukan masalah apabila kita memahami tujuan bersama. Permasalahan bangsa dan negara ini sangat banyak dan kompleks. Sulit bagi kita semua untuk mencernanya. Mencernanya saja tidak bisa, apalagi menyelesaikannya. Butuh turun tangan kita semua. Salah satu masalah penting yang tak hanya menjadi masalah di Indonesia, tetapi sudah mengglobal sedunia adalah terjadinya virus corona. Ketapang telah menjadi salah satu tempat penyebaran virus corona dan sangat cepat menyebar ke seluruh kecamatan, termasuk Kecamatan Kendawangan. Butuh kerja keras kita semua sebagai warganya. Semua upaya sudah dilakukan pemerintah dari pusat sampai daerah untuk menghambat laju penyebaran COVID-19. Terlepas bahwa adanya polemik asal-usulnya hingga cara penularannya, kita kesampingan itu semua. Bahwa virus itu ada, benar adanya. Mematikan atau tidak, buktinya sudah banyak negara yang panik dibuatnya. Korban di dalam negeri, di dalam provinsi, di Kendawangan ini sendiri tak kurang sebagai buktinya. Mari berhenti berpolemik tentang eksistensi keberadaan corona dan segala asal-usulnya. Di sini, di titik ini, peran kita semua khususnya anak muda generasi penerus bangsa diperlukan untuk menjaga ketahanan bangsa dan negara. Siswa SMA Negeri 1 Kendawangan khususnya dan anak muda dimanapun saja di Indonesia wajib turut serta menjadi ujung tombak penyelamat bangsa dan negara.
Anak muda Indonesia sekarang ini harus menjadi generasi penerus bangsa dengan cara hidup yang lebih baik lagi. Terbiasa menjaga kebersihan adalah perilaku agamis yang sudah diajarkan oleh pemuka agama. Slogan An-Nazhawatu minal iman, yaitu menjaga kebersihan itu sebagian dari iman, rasanya sangat relevan untuk kita semua saat ini. Kita semua dipaksa betul-betul beriman dengan menjaga kebersihan. Itu salah satu hikmah yang bisa dipetik dari pandemi ini. Selain itu, menjaga jarak juga menjadi bagian upaya yang diharapkan seluruh siswa bisa mengimplementasikan dalam keseharian. Dampak nyata dari pandemi ini salah satunya adalah penonaktifan belajar dengan tahap tatap muka yang berganti dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Siswa dirumahkan sejak beberapa bulan lalu demi menjaga generasi penerus bangsa terpapar dari virus corona. Masa pengenalan lingkungan sekolah dari tahun 2020 hingga sekarang pun dilaksanakan secara daring atau online. Semua itu adalah upaya negara dalam melindungi warganya dari paparan virus berbahaya tersebut. Dalam pada itu, selama di rumah, ada banyak hal bisa dilakukan oleh siswa. Meski hak sosial untuk sementara dibatasi dari pertemuan fisik, ada banyak hikmah pelajaran yang bisa dipetik dari pandemi ini. Dari sekian hikmah yang ada, setidaknya ada 4 hal yang bisa dipetik. Di antaranya adalah pembentukan karakter atau akhlak, pembentukan mental disiplin, kemampuan mengatur diri atau manajemen diri berdasar asas manfaat, dan penguasaan teknologi informasi. Yang pertama, pembentukan akhlak. Siswa selama di rumah diharapkan mampu mengembangkan diri, membekali dengan keterampilan hidup keseharian, dari mencuci, mengepel, menyapu, memasak, dan lain-lain. Muaranya adalah belajar keterampilan hidup sehari-hari dengan salah satu tujuan utamanya adalah berbakti kepada orang tua dengan membantu meringankan beban pekerjaan rumah tangga. Di sini akhlak siswa yang juga anak dari orang tuanya dibentuk. Tidak sedikit yang karena beban akademik sekolah atau kuliah, banyak dari anak-anak yang menganggap remeh pekerjaan rumah, tercerabut dari akar kesehariannya, pintar di sekolah tapi tak cakap pekerjaan di rumah. Ujungnya menjadi problem kelak saat dewasa dan berumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan mulia, banyak hal yang bisa dipetik darinya. Pembentukan karakter, pembentukan akhlak siswa. Yang kedua, pembentukan mental disiplin. Di masa pandemi ini, siswa diminta stay at home. Jika keluar rumah, wajib bermasker, menjaga jarak. Ada perubahan ritme hidup keseharian. Dari yang biasanya pagi bersekolah, maka kini wajib di rumah dan mengikuti arahan guru secara daring. Jam belajar daring wajib taati oleh siswa. Jika tidak, ketinggalan materi dan ketinggalan jadwal ujian. Resikonya tidak mendapat nilai. Siswa dipaksa mendisiplinkan diri untuk mengatur diri sendiri. Mendisiplinkan diri mengikuti jadwal belajar daring tanpa harus diingatkan oleh siapapun. Terlebih jika orang tua sudah keluar semua dari rumah untuk bekerja. Yang ketiga, kemampuan manajemen diri atau asas manfaat. Saat hendak keluar rumah, kita dipaksa meninggalkan diri. Sebagian besar manfaat seberapa penting urusan keluar rumah ini dibandingkan jika berdiam diri saja. Menjaga diri adalah bagian dari keselamatan orang lain. Jika memang urusannya tidak begitu penting, maka sebaiknya di rumah saja. Tapi jika memang itu penting dan berkaitan dengan hajat kebutuhan keseharian dan pendidikan, maka boleh keluar. Tentu dengan menjaga protokol kesehatan tetap diterapkan. Tak kurang urusan lain pun demikian. Kapan harus mengerjakan tugas sekolah dan kapan harus mengerjakan tugas rumah dari orang tua. Mau tidak mau, siswa harus mengkomunikasikan kewajiban belajarnya agar sinkron dengan pekerjaan rumah yang dibebankan kepadanya. Kemudian yang keempat, penguasaan teknologi informasi. Diakui atau tidak, pembelajaran dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh memaksa semua orang butuh internet. Jika kebutuhan akses internet terpenuhi,
Berikutnya dipaksa menguasai beragam aplikasi yang diminta oleh gurunya. Dalam hal ini sebenarnya siswa jauh lebih paham dari gurunya terkait penguasaan teknologi. Guru mungkin hanya menguasai satu jenis aplikasi yang memang dikuasainya, sementara siswa dipaksa menguasai beragam aplikasi dari beragam guru yang tak sama penguasaannya dalam teknologi. Alhasil, di masa mendatang, generasi sekarang tahu betul perkembangan teknologi dan dipastikan tidak gagap teknologi. Di samping itu, banyaknya waktu luang selama di rumah dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki, siswa berkomunikasi dengan teman-temannya. Ruang sosial mereka tersalurkan melalui daring seperti halnya belajar mereka. Berkolaborasi secara daring untuk menyelesaikan berbagai proyek belajar bersama. Meski tak bisa dipungkiri, ada banyak hal negatif yang menyertainya. Jika gadget ini tak mampu dikendalikan. Oleh karenanya, kemampuan manajemen diri menyeimbangkan kebutuhan antara belajar dan bermain sangat perlu ditekankan. Dan terakhir, di masa pandemi COVID ini, siswa dirumahkan. Pengawasan orang tua diharapkan bisa lebih dalam hal mendidik dan mengajar anak. Bukan hanya tertumpu pada kemampuan akademis yang meningkat, juga tak kalah penting adalah peningkatan akhlak dan perilaku yang lebih baik. Tetapi banyak kita temui malah sebaliknya. Kemampuan akademis menurun dan akhlak serta perilaku siswa juga sebagian besar mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan orang tua dalam mendidik anak di rumah, pengawasan pergaulan, serta keterlibatan orang tua secara aktif dalam hal penerapan disiplin anak yang lebih ketat. Dalam hal pergaulan, masih banyak siswa di masa pandemi COVID-19 ini yang menghabiskan waktunya untuk berkumpul bersama teman-temannya di luar. Ada yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang positif dan ada pula yang mengisi waktu dengan hal-hal yang negatif seperti kenakalan remaja dengan kebut-kebutan jalan raya, mengkonsumsi miras, seks bebas, bahkan mengkonsumsi narkoba dan obat-obat terlarangnya. Hal tersebutlah yang seharusnya bisa kita hindari bersama, mengingat masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Jika saat ini kalian sudah berani berbuat seperti itu, berarti kalian memutus masa depan kalian sendiri. Dari semua paparan di atas, rasanya tak cukup untuk mewakili banyak aspek untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Setidaknya untuk skala kecil, siswa SMA Negeri 1 Kendawangan sebagai generasi penerus bangsa bisa memulai dari dirinya sendiri. Ibda' bin nafsi, mulai dari diri sendiri. Setelah semua ini berakhir, akan bisa dilihat siapa yang berhasil memenangi pertempuran menghadapi pandemi ini. Masa inkubasi berbulan-bulan di rumah ini menghasilkan diri yang seperti apa. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, baca Robin Kak Seruga, basengat Kak Jubata. Arus.